Di balik rambut mohawk, jaket penuh patch, dan suara gitar meraung-raung, ada sejarah panjang yang jarang dibahas orang banyak, yaitu sebuah perjalanan dari jalanan London hingga gang-gang kecil di Indonesia. Inilah kisah punk dan skinhead, subkultur yang menolak tunduk pada kemapanan. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ali Amran Junior di channel kesayangan kita, Ali Amran Junior Channel. Dan kita akan mengangkat sebuah isu yang mungkin tidak banyak diangkat orang, seperti di awal kita udah bicarakan, tentang punk dan skinhead. Oi, oi, oi. Sebelum punk lahir, skinhead sudah lebih dulu berdiri. Tahun 60-an, Inggris dipenuhi anak-anak buruh yang hidup keras. Mereka bekerja di pabrik, pelabuhan, bengkel, hidup yang tidak memberikan banyak pilihan pada saat itu. Yang jarang diketahui adalah skinhead lahir dari pertemuan dua budaya. Satu, anak buruh Inggris. Yang kedua, imigran Jamaika, pembawa musik ska dan reggae. Mereka menari bersama, nongkrong bersama, dan melawan diskriminasi bersama. Skinhead awalnya bukan rasis. Mereka justru dekat dengan budaya kulit hitam dari Jamaika. Ketika krisis ekonomi melanda Inggris pada saat itu, kelompok ekstrem kanan mulai memanfaatkan skinhead. Inilah masa ketika skinhead terpecah menjadi dua bagian. Satu yaitu tradisional skinhead, setia pada akar Jamaika, anti rasisme. Yang kedua, white power skinhead, sekelompok kecil yang mencoreng nama skinhead itu sendiri. Inilah tragedi sejarah, subkultur yang lahir dari solidaritas, perubahan menjadi simbol ketakutan karena manipulasi politik. Sorry, sedikit belepotan. Tahun 1976, Inggris kembali bergolak di waktu itu. Anak muda muak dengan pemerintahan, muak pada aturan, dan muak pada kemunafikan yang ada. Dari kemarahan itu lahirlah punk. Punk bukan hanya musik, punk adalah teriakan protes. Band seperti Sex Pistols, The Clash, dan Ramones menjadi simbol generasi yang ingin menghancurkan sistem lama. Punk mengajarkan satu hal, DIY atau DIY, do it yourself. Bikin musik sendiri, bikin zine atau zain sendiri, bikin gerakan sendiri. Punk dan skinhead sering dianggap musuh oleh orang banyak, padahal awalnya mereka adalah saudara. Musik oi adalah jembatan antara keduanya, keras, jujur, dan penuh semangat untuk pada kelas pekerja. Mereka punya musuh yang sama, sistem, media, polisi yang represif, dan pemerintah yang tidak peduli. Namun perpecahan ideologi membuat hubungan mereka tidak selalu damai. Punk menyebar ke seluruh dunia. Di setiap negara, punk berubah bentuk sesuai dengan budaya lokal itu sendiri. Di Amerika, punk melahirkan hardcore. Di Jepang, punk menjadi disiplin dan estetis. Di Jerman, punk menjadi simbol perlawanan terhadap tembok Berlin. Dan Indonesia, punk menjadi suara perlawanan anak muda yang muak dengan ketidakadilan yang ada. Indonesia punya sejarah punk yang unik. Bukan sekedar gaya, tapi adalah perlawanan sosial. Band-band punk Indonesia berdiri bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk melawan ketidakadilan dan kemunafikan dan kemapanan. Beberapa band Indonesia yang dikenal sebagai sikap anti kemapanan adalah satu, Marginal. Siapa yang tidak tahu Marginal? Taring babi, suara keras di jalanan, mengangkat isu rakyat kecil, kemiskinan, dan perlawanan juga. HAM, Superman is Dead, seperti dari Bali, vokal dalam isu lingkungan, kebebasan berekspresi, dan kritik sosial. Dan ada lagi Bongkar, band yang mengangkat semangat perlawanan dan kritik terhadap sistem. Dan berikutnya Revenge the Fate, awal Scan Bandung, membawa semangat DIY atau DIY
dan anti kemapanan dalam komunitas underground. Berikutnya adalah Turtle Junior, mengangkat isu sosial dan keresahan anak muda. Dan berikutnya adalah Punk Liar atau punk jalanan. Bukan band tapi gerakan yang memperlihatkan punk sebagai identitas perlawanan hidup sehari-hari. Di Indonesia, punk bukan hanya musik. Punk adalah cara bertahan hidup, cara melawan ketidakadilan, cara menolak tunduk pada sistem yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Jangan Anda anggap punk-punk yang seperti di jalanan yang ngamen, kucel, segala macam itu, belum tentu mereka itu punk. Itu anjal, anak jalanan. Punk, mereka itu punya seni dan anti kemapanan. Skinhead modern juga berubah. Ada sharp skinhead against racial prejudice. Ada rush, red and anarchist skinhead, dan tradisional skinhead yang kembali ke akar budaya Jamaika. Skinhead bukan satu warna. Skinhead adalah spektrum. Punk kini hidup di dunia digital. Zine atau zine berubah menjadi blog. BLOG, blog. Kaset berubah menjadi Bandcamp. Gigs kecil berubah menjadi live streaming. Tapi satu hal yang tidak berubah, semangat DIY atau do it yourself, semangat itu berkarya tanpa menunggu izin siapapun, kawan-kawan. Dari jalanan London hingga gang-gang kecil di Indonesia, punk dan skinhead tetap hidup. Mereka adalah suara mereka yang tidak didengar oleh pemerintah atau orang besar. Mereka adalah perlawanan terhadap ketidakadilan. Mereka adalah pengingat bahwa kebebasan selalu punya harga. Dan inilah kisah punk dan skinhead, kisah yang tidak pernah mati. Kenapa tidak pernah mati? Karena adalah perlawanan akan selalu ada. Satu kutipan yang bisa saya ambil dari lagu marginal Taring Babi adalah sesuai dengan apa yang terjadi pada masa saat sekarang ini. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang pintar dibodohi, yang bodoh dibudayakan. Berhentilah menjadi orang bodoh dan jadilah kalian orang-orang pintar di Indonesia ini. Oke guys, sekian pembahasan kita hari ini tentang punk dan skinhead. Semoga menghibur dan semoga kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini, dan hidupin lonceng kuningnya di atas biar kalian tahu kami membuat video baru. Dan terima kasih banyak guys. Keep oi 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 oi.